Selamat siang, Bu Rebecca. Nama saya Feby Fariska. Hari ini saya akan presentasikan tentang kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sekitar hampir 2 tahun ini di Indonesia dan di negara lain di belahan dunia lainnya tentu turut serta membawa dampak pada berbagai bidang yang ada di negara. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dampak itu terjadi banyak sekali dampak yang terjadi dalam bidang ekonomi, dalam bidang manufaktur, industri, bahkan pariwisata. Yang dimana di semua bidang ini tuh merembet di banyak hal. Contohnya di pariwisata. Dampak dalam penurunan pariwisata, di mana orang nggak bisa traveling, turis tidak bisa datang. Kita harus stay di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berwisata. Mengurangi pendapatan dari usaha bus, hotel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pariwisata. Bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan lain yang digunakan untuk menekan angka COVID-19 seperti PPKM, lockdown, yang pembatasan, penutupan pusat perbelanjaan, itu sangat menjadi sesuatu yang besar dan buruk, mimpi buruk istilahnya, bagi para penggiat bisnis di bidang onsite atau offline. Hal ini tentu menghambat perkembangan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Di dalam bidang fiskal, pemerintah mengeluarkan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, yang dimana juga Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang instruksinya kepada wali kota, gubernur, bupati, pimpinan, dan menteri untuk mempercepat refocusing kegiatan, terus relokasi anggaran, dan penggandaan barang jasa penanganan COVID-19. Kementerian Keuangan akan merelokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun, yang dimana dana tersebut diambil dari honor-honor, anggaran perjalanan dinas, dan belanjaan operasional. Nah, dana-dana ini akan digunakan untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. Penguatan penanganan COVID-19 ini itu termasuk menyediakan fasilitas, tim paramedis, obat-obatan, dan hal-hal lainnya untuk menangani pasien COVID-19. Social safety net juga diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti PKH, program keluarga harapan, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kartu sembako, dan beras sejahtera. Kementerian lembaga Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya, termasuk dana desa, sedangkan insentif dunia usaha itu untuk membantu para pelaku-pelaku usaha, khususnya UMKM, di dalam sektor informal. Kementerian Keuangan RI mengeluarkan PMK 23 tahun 2020 yang dimana memberikan stimulus pajak untuk para karyawan dan dunia usaha, yaitu seperti pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, lalu juga ada pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Ada juga kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh BI untuk mempercepat atau memperkuat pemulihan. Saya akan menggunakan data per Agustus tahun 2021, yang dimana pertama itu adanya memperkuat operasi moneter yang melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate yang memitigasi risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Lalu yang kedua itu ada memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan juga menjadi bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar falas baik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau di NDF, juga pembelian atau penjualan SBN di pasar sekunder. Mengimplementasikan kebijakan intensif bagi bank-bank yang menyalurkan atau menyediakan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM untuk memenuhi target rasio pembiayaan inklusif
mikroprudensial yang sebagai berikut. Itu pertama itu ada peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi maksimum 1,5%. Jadi sebelumnya yang paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM tetap yaitu paling besar 0,5%. Lalu yang kedua itu ada perluasan cakupan dari subsektor prioritas dari 38 subsektor menjadi 46 subsektor prioritas. Lalu selanjutnya ada melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman pada suku bunga berdasarkan segmen kredit. Lalu juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi, terutama melalui perluasan layanan akses QRIS atau KRIS dan BI Fast kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian produk dalam negeri. Kebijakan fiskal dan moneter yang dibuat oleh pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan agar para masyarakat tidak merasakan dampak dari pandemi COVID-19 secara terus-menerus dan kembali meningkatnya pendapatan dan perekonomian nasional sehingga menjadi stabil dan seimbang seperti sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.